Nah, setelah ini kita udah masuk ke JavaScript. JavaScript ini sebenarnya lebih ke front end ya, sebenarnya front end. Front end itu tampilan ya, tampilannya apa gitu. Tetapi sejak kedatangan si Node.js ini dia sudah menjadi back end jadinya. Bisa dia arahkan ke back end, misalnya arahkan ke ambil data lewat database kayak gitu. Bisa nampilkan data lagi, dia punya lagi namanya kayak kalau di Laravel itu ada Blade ya, Blade PHP, tapi di sini ada AJS namanya. Nanti seandainya ada waktu kita pelajari Node.js lagi, tapi ini dasar dulu, dasar JavaScript. Oke, waktu kita sampai 9.40 lah. Ya, 4.40 seberapa bisa kita aja nanti seandainya nggak habis, saya buat videonya aja lagi ya, kita buat sambungannya. Nah, di sini langsung aja kita share aja ini. Nah, kelihatan kan? Oh, tunggu ya, jangan di sini. Sini aja. Nah, kelihatan kan? Oke ya. Nah, di sini kita pelajari JavaScript ya ES6. Nah, jadi nanti tahu sendiri gimana apa ES6 tuh. Nah, di sini JavaScript ES6 ini JavaScript biasa kita singkat dengan JS ya. Ini adalah bahasa script yang menjadi elemen penting dalam pengembangan web. Saat ini hampir semua situs web menggunakan JS. Hampir semua. Suara saya terdengar kan? Tes. Suara saya terdengar kan? Dengar, Pak. Oke. Ya. Ini versi terbaru JS ini populer karena memungkinkan orang untuk coding lebih efisien. Nah, di sini kita akan menjalankan kode JS-nya dengan cara menggunakan Node.js yang kemarin kita pelajari. Yang saya kasih script tutorialnya. Nah, di sini saya langsung aja ya. Saya langsung buat aja. Ini kelihatan kan Node.js-nya, CMD-nya. Nah, di sini. Jadi saya arahkan ke E dulu. Ke E ini ada dir. Saya punya beberapa dir beberapa lagi. Nah, di E ini saya buat folder baru mkdir pakai apa namanya? Belajar utuh aja lah coba. Belajar utuh gini aja. Nah, sudah punya. Jadi kita masuk ke belajar utuh. Ya. Nah, di dalam belajar utuh ini saya buat lagi Pak. Videonya nggak nampak, Pak. Nggak muncul. Yang Bapak tampil jalan. Nggak jalan. Ya, Pak, Windows lainnya nggak nampak, Pak. Oh, Windows lainnya nggak nampak? Tunggu. Saya share screen. Oh, salah share saya nih. Ya, betul. Kelihatan nih. Menjalankan kode JS. Nampak, Pak, nampak. Oke, tadi kelihatan WA aja ya. Nah, ini kelihatan kan? Tadi kalau kalian mau buat melalui ini,
melalui di sini bisa juga. Kan saya masuk ke saya udah buat belajar utuh tadi, saya buat di sini. Nah, kalian mau buat seperti ini boleh juga. Model model klik kanan new folder aja. Tapi biar keren dikit kan, biar nampak pakai itu, kita buat gini aja kan. Oke ya. Nah, jadi di ini belajar utuh saya buat lagi folder MKdir ya. MKdir kelas 04 ya. Oke. Nah, di sini nanti kelihatan kelas 04. Nah, masuk ke dalam kelas 04. Nah, di sini di kelas 0 ini kan masih kosong nih. Nah, kita buat folder dulu. Nggak usah kita buat folder. Oh ya, saya nggak pakai subline lagi ya. Saya nggak pakai subline, tapi saya pakai kode apa namanya? Ini kode studio. Jadi saya pakai ini nanti. Tapi kalau seandainya kalian nggak pakai subline aja bisa juga. Tapi kalau di sini kan udah kelihatan nih. Sini kelas saya tambah new file dulu. Nah, ini coba satu ya, coba satu dengan nama JS. Oke. Nah, di sini saya mau buat ini. Nanti ini panjang dia, coba 1 sampai coba 10. Kita buatlah di sini. Nah, di sini ada pakai apa nama? Visual Studio Code ya. Kalau saya mau pakai subline bisa juga. Tetapi agak susah ya nanti jadinya. Sini saya buat di belajar utuh di kelas ini. Nah, di sini kelas ini kan saya pilih ini. Nah, di sini seandainya mau pakai ini kan bisa juga di sini. Nanti kita buat namanya new file kayak tadi kan di sini. Tetapi dia nanti nggak bisa jalanin, harus pakai CMD lagi gitu, harus pakai ini. Tunggu ya satu-satu ya, kita buat pakai si ini dulu, si Visual Code nih. Nah, di sini, oke. Nah, di sini kan katanya kita jalanin kode JS-nya dengan pakai kita console.log nanti untuk nampilin hasilnya ya. Ini kita kayak print R kalau di PHP-nya. Nah, di sini kita buat contoh soalnya, oke. Contoh soal kita lanjut pakai ini aja. Ini ya. Di sini kita buat console.log. Console log. Nah, jadi bisa petik 1 ataupun petik 2, nggak masalah dia. Ini seperti kebanyakan yang lain kita hello world aja kan. Jangan lupa titik koma nih. Nah, kalau di sini saya ada new terminal. Di sini. Nah, di sini kita bisa kelihatan ininya. Oh, salah. Nah, ini saya clearkan dulu. Nah, di sini kita langsung not panggil namanya. Coba 1. Nah, gini. Ataupun gitu. Jadi saya bisa jalanin langsung keluar hello world-nya gitu. Hasilnya. Tinggal not coba 1 gitu. Jadi bisa. Seandainya saya pakai yang ini, di sini nggak ada terminal, tapi kita harus menggunakan si CMD ini. Nah, di sini kan ada dir, ada coba JS. Jadi kita jalanin di sini not. Tunggu saya clearkan dulu. Nah, sini not coba 1. Nah, sama aja, tapi kita menggunakan 2 aplikasi, CMD ya, si subline ya gitu. Jadi ada 2. Jadi saya arahkan kita pakai si Visual Code aja. Visual Code ini agak berat memang sebenarnya untuk versi Windows yang kecil RAM-nya ya. Tapi kalau mau yang pakai subline yang nggak sanggup itunya bisa pakai subline aja, nggak masalah. Tapi jalaninnya pakai si CMD ini. Ya, oke. Untuk belajar selanjutnya kita pakai si Visual Code nih ya.
VS Studio namanya. Oke, ini kita tinggalkan si subline dulu. Nah, ada pertanyaan? Coba dulu. Ada pertanyaan? Pak, Ah. Aduh, mati lampu. kalau buat bisa Gimana mati lampu? Tunggu bentar, nih mati lampu di sini. Suara nyambung nggak masih? Suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Aduh, ini perdana saya di kampus untuk ngajar. Aduh. Oke, udah masuk lagi. Oke, apa ini pertanyaannya? Udah ada begini. Halo? kalau buat JavaScript-nya pakai Notepad gimana Pak? Bisa Pak? Notepad yang mana nih? Notepad plus atau Notepad. Notepad biasa? Yang biasa. Bisa Notepad itu, tapi sini ya. Misalnya yang ini kan, saya buka pakai Open with pakai Notepad biasa kan? Oh, tunggu bentar, mana dia? Nah ini kan, bisa langsung aja, tapi fiturnya yang nggak sehebat si VS Code ini gitu. Ini kan kalau kita ketik konsol, jadi apa sih itu? Masa ada komenan apa itu? Kalau seandainya di sini kan hebat nih konsol. Nah, jadi udah ada tinggal tap aja itu. Apalagi log udah ada tinggal tap aja. Saya lebih memudahkan kalian sih. Tapi kalau pakai subline bisa juga. Subline. Ini kan udah ada nih konsol. Nah, konsol kan udah ada itu. Jadi ada fitur yang mudah, jangan dipersulit itu. Kayak Notepad itu kan sama si subline kan sebenarnya nggak berat-berat, sama beratnya. Mending install si subline aja itu. Oke? Pilih aja salah satu. Kalau mau pakai subline nggak masalah, aman. Yang penting skripnya udah ada, gitu aja. Tapi jalaninnya ya pakai dua aplikasi gitu. Saya mau pakai ini aja itu. Dah, kita lanjut aja dulu ya. Oke, ini udah kita selesaikan konsol lognya. Nah, tadi udah saya bilang kita untuk konsol lognya ini bisa menggunakan tunggu ya. Mana sih ketiknya? Nah, oke, laser aja. Nah, jadi ada bisa petik 1, bisa petik 2. Tetapi kalau dipetik hilangin petiknya tuh error dia jadinya. Kita lanjut aja. Nanti saya perkenalkan, ini masih dasar ya, dasar sekali. Jadi kalau seandainya ini aman sih sebenarnya. Ini JavaScript 1, dia ada JavaScript sampai 7 dah kalau nggak salah. Nah, tapi jangan lupa titik koma itu. Jangan lupa pakai titik koma. Kalau enggak dia nanti error. Nah, setelah itu cara memberi komentar sama kayak yang seperti bahasa pemrograman yang lainnya, pakai garis miring 2 kali, itu hilang. Kalau seandainya dihilangin itu otomatis hilang. Kayak ini.
Jadi kan ini kan kelihatan nih, saya copy, saya buat itu. Jadi seandainya ini saya hilangin ya sama aja, dia memang hitam tuh. Jadi enak pakai IDE yang terbaru sekarang, memudahkan programmer lah itu. Hello World 1, 2, 3. Nanti ya kelihatannya nggak kelihatan. Misalnya di sini kita jalanin, ya tetap satu aja Hello World ini. Yang di atas nggak dibaca itu. Oke, lanjut. Ini contoh soal yang udah jadi. Saya bilang tadi, konsol ini dihilangin untuk jadiin jadi komentar jadi. Ini untuk pengenalan aja, jangan ambil pusing. JavaScript 2 nanti kita lebih ke logikanya. Logikanya udah main ke string, udah main ke array ya. Perulangan nanti. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, ini ada kalkulasi. Kalau angka itu nggak pakai petik. Kalau seandainya petik dia nanti jadinya string. Ini kita contoh, nanti contoh lanjut. Nanti kita buat seperti ini. Kita gunakan plus atau kurang atau kali, nanti kita uji coba aja. Nah, seandainya ini ada tipenya ya, ada string dan integer. Nah, kalau seandainya di gini, ini namanya integer. Sedangkan string dia pakai petik. Nah, ini kita uji coba di sini. Jadi kita kecilin aja lah. Nah, sini sudah. Nah, ini percobaan. Nah, tinggal tambahin aja di sini. Kalau pakai ini new file, kita coba 2.js. Nah, kita coba 2, ini keluarin. Nah, coba 2, dicoba 1, coba 2 kan. Nah, di sini kita buat console log 5 tambah 3. Oke. Jangan lupa titik koma. Habis itu kita buat lagi console lognya 20 kurang 8. Ini boleh pakai nggak pakai spasi boleh juga, hilangin aja. Sedangkan console log untuk string, nah jadi seandainya 4 ditambah 5 itu kan. Nah, ini terjumlah nih, jadinya 9. Tapi seandainya ditambahin petik-petik, nah gini, dia jadi string. Nah, kita jalankan. Sini CLS dulu kita clearkan. Oke. Sini jangan lupa pakai note. Note si coba tab. Nah, coba 2 itu. Tinggal jalan. Oke. Ini jadinya 5 tambah 3 8. 20 kurang 8 jadi 12 dan 4 tambah 5 di string kan jadinya 4 tambah 5 itu. Oke. Seandainya nih saya hilangin stringnya nih. Dia sama dengan 9. 9 jadinya. Oke. Masa pusing dulu. Ini masih pengenalan nih. Slow motion aja kita. Slow motion. Yang belum kopi aja dulu ya. Sana nih aman nih. Oh ya waktu udah habis ya. Sekarang habis nih. Masuk siapa? Pendidikan Pancasila, Pak. Masuk nggak atau gimana nih? Nggak tahu. Kalau Kayaknya. saya lanjut aja dulu ya. Kalau seandainya masuk, kita habisin terus. Ya? Iya Pak, lanjut aja. Ya. Ini ada pengalian dan pembagian. Nah, sama aja kayak tadi. Kalau kali ya identik dengan bintang. Seandainya bagi itu garis miring. Itu ada ini namanya apa namanya? Aritmatika. Aritmatika di programming itu udah ada kode-kodenya. Kalau kali dibintangin, sedangkan bagi di garis miring. Nanti ada hasil bagi, ya hasil bagi, sisa bagi 9 dibagi dengan 2, sisanya berapa? Sisanya berapa nih?
Jadi kan kalau 9 bagi 2 kan 4. Lebihnya berapa? 1. Udah, lebihnya itulah ditampilin itu. Seandainya 10 dibagi 2, kan ada sisa 0 nanti. Jadi kita coba dulu. Lanjut aja sini. Nah, di sini udah ada. Oke, ini percobaan ketiga aja. Coba 2, coba 3. Oke. Masa pusing? Slow aja. Ini keluarin, coba 3. Konsol log. Ini konsol lognya saya copy aja lah ya. Biar jangan ini. Nah, copy. Ini berapa nih? 8 dikali 4. Nah, jadi copy aja. 24 dibagi 4. Ini boleh dipakai spasi, boleh nggak pakai spasi. Nggak masalah dah. Atau mau spasinya sampai ke mangging, nggak masalah dah. Nggak masalah dah. Nah, sedangkan ini 7 dibagi 2. Nah, jadi kita jalaninnya not coba 1, 2, 3 tab aja. Oke ya. Ataupun nggak pakai titik ini bisa juga not coba 3 itu. Nah, hasilnya gitu. Oke. Nah, seandainya 10 atau 10 ya, jadinya 0 itunya pembagiannya. Nah, sisanya 0. Ini masih sebenarnya ini enggak kelihatan ya, misalnya modulnya ini apa nih? Ini coba kalian cari nanti kan. Ini kan contoh si aritmatika. Jadi bisa kalian buat disimpulkan ini aritmatika itu. Ini pelajaran ini mengenai aritmatika itu. Nah, di sini kita menggabungkan string. Kalau string di JS dia tambah dengan tambah namanya. Sedangkan kalau di PHP itu titik. Nah, jadi untuk logika-logika kayak gini harus lebih lebih teliti ya. Biasanya kalau di pemrograman yang saya buat itu kan ada campuran PHP, ada campuran JavaScript, ada campuran HTML, CSS, ada beberapa yang lain. Jadi kenali badan programnya itu. Seandainya di JS itu biasanya identik dengan namanya script ya, script. Nah, di dalam script itu baru kita tambahkan si plus. Seandainya di PHP nggak bisa, nggak dimakan nih plus nih. Nanti error atau apa jadinya. Tapi dia dengan tambahan titik gitu jadinya. Oke, kita lanjut aja. Ini kita pelajari di JavaScript. Nah, di sini kalau ditambah seperti ini jadinya 35. Ya, bukan 8 jadinya gitu. Jadi kita coba aja nanti di sini. Sini sudah ada nih, kita coba 4 atau coba 4 aja lah. Jadi seandainya mau scriptnya ambil aja nanti nih. Ini coba 4 di konsol log tadi. Nah, ini kita buat string ya, string kelas spasi sedikit ditambah itu kelas 04. Jadinya nanti kelas 04. Sedangkan ini 2000 tambah 2020. Jadi jalanannya not coba 4.js. Nah, jadi kelas 04 2000 ini karena ada spasi. Seandainya saya hilangin spasinya, dia akan dempet. Oke. Kan ada saya buat spasi. Jadi spasinya dibaca juga itu. Oke. Nah, ini sudah kita masuk ke variabel. Itu masih tadi ke konsol log tampilin aja. Nah, ini variabel. Selanjutnya kita mempelajari variabel. Anda dapat menganggap variabel sebagai kotak. Variabel itu wadah biasanya, tempat kita simpan itu. Nah, ini bisa berisikan string, integer, dan ada boolean apa nanti. Ada beberapa tipe string, tipe let tipe variabelnya macam-macam nanti. Nah, di sini kita gunakan let nanti.
Let ini adalah deklarasi bahwa kita akan menentukan sebuah variabel. Nama variabel ditulis setelah kata kunci. Nah, setelah ini kita seperti ini, let namanya apa itu? Let ini bisa semuanya ditampung nih. Mau kalau kita buat di sini bisa integer angka. Di sini harus angka. Seandainya string nama ataupun apa? String ya namanya, string name baru nama gitu. Tapi kalau let dia semuanya ditampung. Dia nggak mengenal apa itu. Jadi kita pakai let aja lebih enak ya. Bisa dia tampung integer itu semuanya. Nah, sini. Seperti ini. Sama di sini nggak pakai ini, nggak pakai petik-petik, tapi kita panggil variabel dia itu. Oke, kita lanjut aja nanti sebentar lagi. Nah, ini kayak gini salah satu contohnya. Nah, di sini. Oke, kita uji coba aja biar lebih gampang. Keluar ini saya keluarkan CLS. Tambahkan coba 5 ke JS. Formatnya harus JS ya. Kemarin kalian buat .html kan? Nah, jadi ini JS, JavaScript singkatannya. Nah, di sini konsolog lagi. Oh, bukan konsolog, tapi kita deklarasikan nama ada let nama name katanya. Name namanya kita buat aja kelas 04 ya. 04. Nah, sini kita konsol, kita panggil si name itu. Atau 2 biji kita buat ya. 2 biji name, tapi name-nya ini kita buat variable. Petik-petik. Apa dipanggilan nih? Ini dipanggil ini ya. Nanti kalau name ini nggak bisa dipanggil ini gitu. Coba kita tes aja dulu. Not coba 5.js. Nah, jadi yang konsol yang pertama ini dipanggil yang si nama ini, dipanggil ini. Sedangkan konsol yang ada stringnya itu dia nggak ada itu. Dia dipanggil string aja itu, nama itu, nami itu. Name you itu. Misalnya kita buat gitu kan, name you itu. Jadi tidak dipanggil name you gitu. Nah, jadi ini dianggap string gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini sekilas memang rumit. Nanti ke depan, oh iya nanti keluar O-nya nanti. Oh iya keluar O nanti. Nah, kayak gini ya. Number itu. Ini sebenarnya integer, tapi kita gunakan deklarasi let. Let semuanya bisa ditampung situ. Nah, ini karakteristik variabel. Kita lanjut ya. Nah, di sini kenapa menggunakan variabel? Dalam prakteknya Anda harus menggunakan banyak nilai yang berbeda saat menulis kode. Nanti ke depan nanti perlu ini. Variabel membantu Anda terhindar dari melakukan kesalahan saat menangani dan memperbaharui nilai. Manfaat ini tercantum pada gambar di bawah. Nah, kenapa menggunakan variabel? Mudah mengetahui apa yang direpresentasikan nilainya. Datanya dapat digunakan di berbagai tempat. Datanya dapat mudah diganti. Nah, sini. Misal nih, konsol log selamat pagi, misalnya selamat malam, selamat siapa, Mr. John. Ada 1000 misalnya gitu. Kan nggak mungkin kita ketik selamat pagi itu. Seandainya nanti, oh ini salah nih, ganti nih, bukan selamat pagi tapi selamat sore. Kan nggak mungkin 1000 itu kita ganti selamat sore gitu, ya. Jadi dengan pergantian ini bisa kita ganti gitu. Dengan selamat pagi, otomatis semua 1000 ini selamat pagi juga kita ganti selamat malam, otomatis selamat malam tuh. Kalau kita ketik gini kan, apa nanti pegal tangannya. Nah, itu salah satunya itu. Nah, ini ada penamaan variabel, penamaannya. Nah, kalau seandainya buat nama itu hindari ya angka 1 number itu salah nih. Nah, habis itu ada beberapa variabel yang nggak bisa dipakai sih, sebenarnya udah dipakai sama si JavaScript. Kayak di sini ada nggak? Oh, nggak ada kayaknya. Nah, di sini ada camel case. Kalian pernah lihat nggak suatu script ya? Ada huruf dia dempet,
tapi huruf tengahnya tuh besar itu. Kayak gini, odd number itu. Sebenarnya ini spasi dia, dibacanya seperti ini. Good morning gitu. Biasanya kan itu udah, kalau biasa udah ngoding tuh tahu tuh, misalnya selamat malam, misalnya. Selamat M-nya besar, tapi nggak ada spasi gitu. Nah itu salah satu aturan mainnya sebenarnya. Nah di sini ini contohnya, kita tes dulu contoh 6. Coba 6 ya. Coba 6 ini hilangin dulu. Di sini kita deklarasikan dulu length. Length ini apa? Lebar apa? Apa sih namanya bahasa Inggrisnya? Kita konsol dulu. Nah, jadi kita buat lagi length. Length dikali length lagi gitu. Bisa dia dikali dengan 3 lagi gitu. Jadi ini jadinya 5 kali 5 kali 3 itu. Coba Node.js. Coba 6. Nah, ini. Jadi 5 kali 5 25, dikali 3 25 50 75, betul. Nah. Jadi bisa digunakan beberapa kali gitu. Udah nggak usah pusing, lanjut aja dulu. Ke depan keluar enaknya nanti. Nah, jadi si nama itu kita bisa ngupdate lagi namanya. Kayak tadi pertama kita namanya si John. Tapi di bawahnya kita ganti lagi nama itu sama dengan apa. Nah, kayak ini kan ganti dengan Cat. Jadi di konsol lagi dia akan nama yang terbaru yang dibuat. Jadi namanya ya Cat itu. Jadi bisa diperbaharui dengan ini, dengan variabel. Tapi nggak usah kita buat lagi let, karena udah ada ini, cukup satu kali aja letnya. Nah, jadi pembacaan dari sebuah program itu semua program ya dibaca dari atas ke bawah itu. Biasanya gitu. Stroke terus. Nanti ada suatu program semuanya memang gitu dari atas ke bawah. Tapi nanti ada sisi apa dia bilang cepatnya. Nanti kita bahas tentang cepatnya. Biasanya kalau Node.js dia nggak menunggu antrian. Dia akan mengeksekusi suatu script itu berbarengan itu. Nah, itu nanti kita bahas ke depan. Tapi kalau ada program lain dia ngantri, selesaiin ini dulu. Udah, nanti kita selesaiin dulu. Jadi ngantri, ada queue namanya. Kalau Node.js enggak nanti. Oke, lanjut aja dulu. Ini ke depan kita udah mulai pusing dengan suatu program ya. Real program. Yang kemarin itu program main-main sebenarnya. Untuk kasih nampak aja, oh berarti untuk buat web programming ini gitu. Nah, di sini kayak tadi ya, kita deklarasikan suatu angka lagi tadi. Oke, kita buat lagi. Coba 7 ya. .js, jangan lupa. Nah, di sini kita buat let nama. Let name tadi. Nah, sini kayak tadi ninja aja lah kita buat. Ninja can. Jangan lupa titik koma. Bisa di konsol. Iya. Oh, udah bisa. Udah masuk. Nah, kalau ini kalau kita deklarasikan 7 kan injekkan. Nah, di sini kita perbaharui name tadi itu sebagai apa itu. Biar di gitu. Nah, sini. Nah, sini kita konsol lagi, konsol name tadi. Ini kita copy. Nah, itu. Jadi kalau kita jalanin, nah dia berubah si Birdi jadinya. Jadi dia akan mengupdate si ini, nama ini jadi ini. Ini kan sebenarnya sama nih, console log gitu. Tapi
Tapi di pertengahan tuh dari atas nih 1 2 3 4 5 6 7 kan. Dia baca dari sini ke bawah terus itu. Dari sini kita baca, oh sinem ini sinem, keluarkan. Oh rupanya sinem ini ganti Birdi, udah keluarkan konsol log. Sinem panggil, udah dia panggilnya yang paling bawah lagi gitu. Nah, di situ. Ini masih ini lah. Nah jadi kita ngupdate variable. Ini nomor pula angka nomor ya. Kita update. Nah, ini oke, nanti kita tes aja dulu depan. Sama kayak tadi, kita alurnya sama kayak tadi, tambahan gitu. Nah, di sini. Ini adalah shorthand, penulisan singkat. Sebenarnya ini X tambah sama dengan X tambah 10. Bisa kita singkatkan dengan X plus sama dengan 10 itu. Nah, jadi kita coba aja nanti ke depan. Nah, ini. Ini contohnya. Coba 8 lagi. Coba 8.js. Oke, ini clearkan dulu CLS ya. Oke, sini kita buat let number. Nomornya sama dengan 7. Oke, kita console log. Number. Oke, kalau di konsol ini angkanya 7 jadinya. Nah, tapi di sini kita tambahkan lagi si number ini plus sama dengan 3. Jadinya 10 nanti. Jadi ini di copy lagi. Taruh di sini. Ini aja lebih, nah gitu. Nah, sini number lagi kita bagi dengan 3. 2. Jadi kita pastikan lagi number ini. Nah, untuk tambahan lagi, saya buat lagi sama dengan number tambah 10 lah itu. Nah, ini sama aja nih penggunaan dengan ini sama ini. Saya jalanin not coba 8. Nah, jadi gini. 7 pertama kita tambelin tambah dengan 3 jadinya 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Nah 5 ini udah tampil 5 ditambah dengan 10 jadi dengan 15. 5 tambah 10 jadi 15. Jadi dia baca terus dari bawah ke atas itu. Seandainya mau dinolin, tinggal ini kan udah data ketahuan 15 nih. Kita kurangi aja. Minus sama dengan 15. Jadinya nanti 0 itu. Ini dikurangi dengan 15. Jadinya hasilnya 0 itu. Jadi logiknya seperti itu. Nah, ini konstanta namanya. Mirip dengan variabel tetapi tidak dideklarasikan dengan let. Cara menentukan konstanta adalah dengan menggunakan kata kunci const. Lihat lebih lanjut ya. Kita lebih lanjut. Konstanta. Nah, konstanta sama variabel ini perbedaannya. Konstanta itu udah nilai fix gitu. Kalau let itu masih bisa diupdate, sedangkan konstanta nggak bisa diupdate lagi. Kayak gini. Kita dicoba. Jadi kalau konstanta udah biasanya kalau konstanta nilai yang udah real itu kayak nilai di matematik tuh apa namanya 3,14 tuh pi apa pi r kuadrat itu apa itu kan ada konstanta tuh kita nggak bisa kita ubah lagi pi-nya tuh. Jadi gunakan konstanta itu. Nah ini coba tes dulu. Ini coba 9 ya. Oke, keluarin. Ini keluar lagi. Nah ini nah, ini ada nih punya konstanta. Language katanya kan ini bahasanya
Prancis. Nah, sini kita konsol log aja. Language. Nah, konsol log lagi. Nah, sini saya tambahkan dengan saya bisa berbahasa spasi. Jangan lupa pakai plus ya untuk gabungin dengan itu tadi language. Nah, geser ya kan. Udah simpan ya. Saya jalanin. Note percobaan coba 9. Saya bisa berbahasa Prancis. Sedangkan saya rubah sini misalnya kan. Language sama dengan Indonesia dia bilang. Indonesia. Nah, saya rubah, saya jalanin. Error dia. Karena udah konstanta, sedangkan kalau saya ganti ini jadi LED. Nah, LED. Ya, ini LED nih, LED. Tapi saya jalankan program tadi. Saya hapus dulu, CLS dulu. Note coba 9. Kalau saya jalanin nih, baru bisa. Yang pertama dibaca Prancis, yang kedua saya rubah jadi lanjut Indonesia. Jadi bahasanya saya bisa berbahasa Indonesia, bukan bahasa Prancis lagi gitu. Kayak gini kan saya matiin nih. Yang awalnya gini, saya bisa berbahasa Prancis, tapi saya rubah jadi ini. Tapi kalau seandainya saya ganti ini si cons, dia nggak bisa rubah apa-apa lagi. Di sini pun nampak kelihatan nih. Nah, ini kan putih dia kalau pakai ini. Tapi kalau seandainya saya pakai konstanta, dia jadi merah. Merah ini udah fix lah itu, nggak bisa lagi dia. Maka lebih enak pakai ini sih, VS Code ini. Kelihatan itu. Nah, ini ada template literal namanya. Hingga saat ini kita hanya menggunakan simbol tanda tambah ya, untuk menggabungkan string. Nah, sedangkan ini nanti ada literal ya. Kita masukkan constanta variable di dalam string. Nah, seperti ini. Kita menggunakan petik-petik. Petiknya bukan petik satu, tapi di atas. Kalau di keyboard ada tuh tab. Coba lihat tab. Di keyboard ada tab, di atasnya ada kayak gambar layang itu. Nah, itu kita pakai petik dia tuh. Petik miring ini. Bukan petik satu udah jadinya nih. Oke, kita lanjut ya. Ini petik ini namanya. Gunakan backtick namanya. Coba lihat di keyboardnya ada backtick namanya. Nah ini backtick dalam ini ada keyboard nih di sini. Biasa di bawah escape. Antara situlah namanya. Pakai itu nanti. Nah sini kita coba lah. Nah sini kita coba main-main dulu. Coba 10. Kalau udah masuk bilang ya. Ini saya udah korupsi waktu nih. Oke, ini saya konstanta di sebelah katanya di sini di konstanta name langsung merah deh. Ninja Ken. Oke, konstanta umurnya 14 katanya. Nah, ini di konsol log. Lognya sini. Nah, di sini kita pakai petik-petik ya. Nama saya. Kalau saya petik gini, petik ini, nanti dia nggak panggil ini sini ini. Tapi kalau kita pakai backtick, nah ini ada tanda miring sedikit ya. Nama saya adalah. Nah, jadi di sini langsung di dalam ini kita buat variabel gitu. Jangan lupa tanda kurung kerawal, nah gitu namanya. Nah, jadi gini, inilah fungsinya. Ini sama kayak kita buat gini. Console log ini kayak gini. Petik satu aja. Nama saya ADL.
Nah, jadi sama kayak gitu saya buat persen ini. Nah gitu. Mirip nih. Tapi udah coba kita jalanin dulu. Coba 10. Sepuluh. Gitu dia. Nah gini, sama lah sebenarnya. Saya belum simpan lagi tadi. Ini nama saya Ninjaken sama kayak ini jalan. Tapi kalau di programming itu lebih enak pakai ini gitu. Pakai apa? Backtick tadi itu. Nah, jadi ini kayak penamaannya lebih enak sih, template literal namanya. Tapi kalau seandainya saya pakai petik gini, dia nggak mau. Dia tetap dipanggil si nama ini juga ini. Jadi kalau seandainya pakai ini juga, tapi hilangin ini, nggak mau juga dia. Nah, itu dia. Oke, udah dijalani. Oke ya. Ini sama aja nih X dan ini. Umur. Ini dihapus saja. Backtick namanya. Oke. Oke lah. Sampai sini ada Mas Ringo? Banyak ya. Ngopi dulu, nggak usah pikir kali ya. Oke, clear ya? Sampai sini aja kalau enggak. Nanti selebihnya saya buat, tapi nggak usah buat video lah. Lebih enak kayak gini kayaknya. Jumat aja nanti kita ini sambung aja. Ini saya kirim aja nanti ininya di CS1 nih, CS1. Ini udah ada scriptnya semua, tinggal kalian jalanin aja. Nah, ini ada percabangan if ya. Ini udah mulai ke if-nya nanti. If, mulai ke if, nanti dia jika nomornya itu dia lebih besar dari 10, keluarkan konsol log itu. Kalau seandainya ininya 9, dia nggak keluarin itu. Nanti ada if else lagi, identik dengan ini. Ada if else, mana lagi ya? Nah ini udah mulai bolehan, banyak nanti. Nanti saya bagi aja lah ini skripnya nih. Tinggal kalian jalanin aja. Nah ini udah ada ininya, contoh soalnya. Oke lah. Kayaknya udah masuk kalian nih, 10-12 sudah. Udah banyak nih makan waktu nih. Oke. Nah, ada pertanyaan? Diam kali. Tunggu ya, saya screenshot lagi nih. Saya lupa lagi nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Diam kali, apa nih? Antara diam bisa atau diam nggak bisa nih? Ini udah mulai ke logik kita. Kemarin kan masih pengenalan. Ini udah mulai ke pembahasan kita dengan judul
pelajaran kita algoritma dan pemrograman. Nah, ini udah mulai ke logik lah. Seandainya ada tanya kok pertama belajar langsung ke HTML gitu, mungkin ada yang bertanya seperti itu, kan ini nggak nyambung. Sebenarnya memang nggak nyambung. Saya pengen rubah aja logika logika otaknya aja gitu. Saya nggak mau kayak saya dulu waktu saya mulai kuliah dulu langsung ditampilin hitam putih itu. Jadi kan bosan jadinya. Apa sih gunanya itu? Udah. Jadi saya rubah pola belajarnya gini. Jadi tujuan dari belajar ini ngapain itu? Nah, jadi tujuan dari kita belajar ini kita bisa buat suatu program yang bisa ditampilin. Kayak kita buat ini kayak di HTML CSS kita bisa buat landing page ya. Landing page suatu halaman web dengan menggunakan program. Kan lebih asik nampaknya. Saya dulu punya juga dosen di D4 dulu atau kuliah dulu, ada ibu-ibu dia programming Java ada. Saya pertama suka programming sejak dengan ibu itu. Dia baru lulus dari kuliah, diajarin ini semester 4 atau semester 5. Situ saya mulai tertarik dengan ngoding karena pola ngajarnya itu yang asik gitu. Dengan hasil apa sih setelah kamu belajar ini bisa kamu jadikan ini gitu. Hasilnya ini gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya lah, satu aja, dua atau tiga. Nggak ada. Kalau nggak saya tutup aja. Nanti kalau ada apa-apa ditanyain di grup aja. Bahannya saya share di grup ya. Kalian kerjakan tuh semuanya tuh. Soalnya ini gampang nih. Cuma main di konsol aja, hasilnya apa sih itu. Ini. Case udah semua nih, udah selesai. Itu nggak banyak dia. Oke lah, saya tutup aja ya. Serius nih ada tanya nih. Udah mulai pusing ya. Dua 21 orang yang masuk ya. Saya nggak terlalu fokus ke absensi ya. Jadi kalian santai aja, nggak masalah tentunya. Yang penting kalian bisa aja nih. Nah, saya stop recordnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.